Aglio dari kelas 81. Perkenalkan, nama saya Aurel dari kelas 85. Perkenalkan, nama saya Syara dari kelas 81. Yeay! Oke nih, kenapa sih kita di sini? Iya, kenapa ya kok kita berkumpul di tempat ini ya? Iya. Nah, kita ini udah pakai baju coklat sama hijau nih, karena kita akan membahas tentang tema yang bersangkutan Warna itu ya. Tema kita apa sih? Nah, tema kali ini adalah Zero waste. Oke, jadi tanpa lama-lama lagi ya, kita langsung Iya, kita langsung ke topiknya gitu. Ya, betul. Nah, gini nih, menurut kalian zero waste itu apa sih? Nah, kalau menurutku sih, zero waste itu kayak hidup bebas dari sampah gitu. Oh iya, nggak salah sih. Ya, nggak salah, tapi yang lengkapnya gitu, Rel, apa sih? Nah, Oke gitu. nih, jadi zero waste itu adalah gaya hidup berkelanjutan untuk meminimalkan jumlah sampah yang dihasilkan. Wah, Iya gitu. Oke, dan kita guys harus ngelakuin zero waste. Kenapa? Karena kita demi menjaga kehidupan kita, nafas kita, lingkungan, dan pemanasan global Iya, juga. penting banget juga untuk populasi hewan-hewan juga. Benar. Apalagi nih kalau misalnya kebanyakan plastik itu kan pasti sampahnya dibakar dan pasti kena polusi udara. Iya, kan? kan? Iya, betul pasti. banget, polusi Dan udara, kena paru-paru polusi tanah. kita. Ya. Oke, jadi kalian tahu nggak sih kalau zero waste itu punya prinsip 5R? Apa aja tuh? Prinsip 5R itu ada reuse, reduce, reuse, recycle, dan roll. Oke, kalian ada yang tahu nggak ini artinya? Aku tahu nih yang recycle. Nah, recycle itu simpelnya kita ngubah barang yang udah nggak kepake atau barang bekas jadi barang yang lebih berguna. Contohnya kayak galon air bekas nih, kita ubah jadi pot bunga yang untuk menaruh tanaman. Wah, iya deh. Kalau aku nih ya, taunya yang reuse sama reduce. Kalau reuse itu gunain lagi barang yang masih bisa digunakan. Misalnya kalian beli di kantin tuh botol aqua, terus kalian minum. Itu kan kalau misalnya belum terlalu kotor atau bau bisa direfill lagi. Iya. Oh iya iya. Kalau misalkan reduce itu berarti meminimalkan barang yang kita pakai kalau nggak perlu. Oh. Tapi kalau perlu tentunya kita perlu Iya, dong. betul. Jadi kalau misalnya kresek nih cuma butuh satu tapi kita malah hambur-hamburin ngambil dua gitu, kan sayang kan? Iya, sayang sih. Buang plastik. Nah, kalau aku nih, aku tahu reuse. Jadi reuse itu kita tuh kayak menolak adanya penggunaan sampah plastik yang biasa di supermarket itu lah yang kita biasa ditawarin. Iya, yang mahal itu. Iya, Iya, Sorry banget ya. Mending kita bawa dari rumah, Iya, udah menghemat Hemat uang, hemat plastik ya juga. Ya karena pasti juga susah banget. Iya, bahaya itu. Betul banget. Nah, tapi guys ngomong-ngomong nih, kan Atria udah satu, aku dua, kamu satu, kurang satu lagi nggak sih? Iya benar. Apa ya? Oh, Nah, ada yang tahu nggak? Aku nih Rod. Oke. Nah, jadi Rod itu tuh jadi seperti pembusukan sampah yang dari sampah organik. Jadi kayak pupuk buat pot tanam gitu. Biasanya yang terbuat dari kotoran hewan ya. Iya benar. Oke. Nah, guys, ini kita sudah selesai ngomongin tentang prinsip Prinsip 5R. Sekarang kita OTW ngebahas manfaatnya. Betul Nah, manfaat banget. utama apa nih, Ar? Nah, jadi manfaatnya tuh kita bisa hemat plastik nih juga untuk mengurangi sampah plastik agar hewan-hewan yang ada di laut contohnya itu nggak kena dampaknya gitu. Aku banyak lihat tuh di TikTok gitu ya, banyak video penyu gitu Iya, kena tersangkut sampah. iya, gitu banget sama sih, kayak anjing laut juga Iya. kena siripnya Itu kan gitu. kalau misalnya nyangkut nggak bisa berenang buat nyari Iya, makan. bahaya. Akhirnya mati dan jadi berkurang. Iya. Terancam punah nggak sih rasanya? Bisa membuat mengganggu populasi hewan juga. Betul banget. Nah, yang kedua nih, ada yang tahu nggak sumber daya itu kayak apa? Sumber daya alam. Iya, bisa. Contoh kayak barang tambang nggak sih, air, udara gitu. Betul. Nah, itu kita harus menghemat sumber daya. Kayak kan tadi seperti contohnya air, listrik, dan kayu itu kan semua sumber daya. Oh, iya. Kalau kita pakainya berlebihan, pakainya kayak nggak lihat-lihat gitu, kan pasti bakal menggigit kan. Dan itu pohonnya kan
benar. sebaiknya kita mengurangi atau menghemat ya. Betul. Nah, yang ketiga apa nih, Rel? Jadi yang ketiga itu, tau gak sih bumi kita itu kayak diselimutin sama selimut tebel, tau gak sih yang bikin bumi Selimut tebel? Iya, yang bikin bumi kita panas. Karena isinya tuh macam-macam, ada karbon dioksida yang keluar dari mobil, tau gak sih? Nah, itu yang bikin bisa jadi bumi kita jadi panas banget, cuacanya nggak karu-karuan gitu. Oke. Nah, tapi nih guys, kalian udah pernah nerapin nggak kayak hidup zero waste? Kalau aku sih pernah ya. Nah contohnya itu aku kalau mau pergi kemana-mana tuh udah nggak pakai botol-botol plastik yang sekali pakai gitu. Contohnya kayak gimana nih? Ya aku biasanya bawa botol tumbler sih yang bahannya kuat dan nggak sekali Botol pakai. tumbler kayak ini. Iya betul. Betul nih guys, jadi mending pakai kayak gini daripada botol plastik yang sekarang. Betul banget. Betul aku jadi inget itu ya yang segitiga itu. Nah iya, segitiga itu apa sih? Kalau nggak tahu, kalau nggak salah tuh namanya plastik resin coat. Oh, itu yang ada nomor 1 sampai 7. Iya, iya kan? betul banget. Nah, kamu tahu nggak sih nomor berapa yang bisa, maksudnya kita bisa pakai jadi aman buat dipakai? Menurut aku sih nomor yang aman itu nomor 5 ke atas ya, karena bahannya itu sudah terbukti aman dan tidak sekali pakai gitu. Berarti yang berbahaya dari nomor 1 sampai 4. Iya betul. Dan kalian tahu nggak sih kenapa botol kayak tadi itu lebih mahal? Karena itu bahannya tuh sudah dirancang khusus untuk kuat dan tidak sekali pakai. Betul banget. Soalnya bahannya tuh kayak lebih aman gitu, bahan kimianya aman. Ya, walaupun waktu beli itu akan lebih mahal gitu ya, kayak gitu ya. Tapi kan bisa dipakai berkali-kali. Itu demi kesehatan kita Iya, juga sih. benar, demi kesehatan dan kesehatan bumi juga. Betul. Oke, kalau aku nih contoh nerapinnya itu kayak memilah sampah, membuang sampah pada tempatnya. Kalian tahu nggak sih bedanya organik dengan anorganik? Nah aku tahu tuh. Apa tuh? Nah, kalau organik itu sampah yang berasal dari makhluk hidup dan mudah terurai. Contohnya apa ya? Contohnya tuh kayak daun-daun kering, ranting pohon, dan sisa-sisa makanan. Kalau anorganik berarti sebaliknya Iya, gitu yang susah terurai dan tidak berasal dari makhluk hidup. Nah, betul banget. Nah, kalau kamu Rel, biasanya contoh zero waste itu kayak gimana? Nah kalau aku ya, biasanya aku kalau misalnya pergi ke supermarket buat belanja bulanan, biasanya aku tuh bawa kantong plastik, kantong kain sendiri kayak gini. Kayak gini. Oh, iya. Wah. Jadi mending pakai kayak gini, Iya. sekali pakai, nggak sekali buang Daripada daripada pakai kayak gini. Tambah 2.000. Iya, cuma sekali pakai, tambah 2.000 juga. Iya betul banget. Jadi mending kita menghemat biaya dan menyelamatkan bumi. Betul banget. Oke, tapi kalian tahu nggak sih kayak di sekolah kita itu kan udah melarang styrofoam. Iya. Iya benar. Di lingkungan sekolah kita ini udah melarang styrofoam Sama karena plastik. iya. Itu nggak boleh di sekolah sih. Karena itu susah banyak diurai, iya, bahkan benar. nggak bisa diurai. Iya. Dan itu kalau misalnya kita terus gunain kan buang-buang gitu. Betul, mending kalau habis jajan gitu uangnya mending ditabung aja. Iya. Beli yang nggak seperlunya. Nah, ya sama sedotan nih. Iya. Sedotan itu kan kalau misalnya sekali buang ya, mending pakai yang besi-besi itu Iya, yang yang stainless. sedotan stainless. Iya, aman. Itu Iya. bisa dicuci dan ramah lingkungan. Iya, betul. Itu juga macam-macam kan. Jadi Iya. lucu. Jadi jangan malas buat cuci ya, Iya. daripada harus buang sedotan berkali-kali gitu. Yang bikin jadi kayak bumi kita jadi banyak sampah, Iya, banyak plastik iya. gitu. Nah, tapi kalian tahu nggak sih yang artis-artis itu yang nganuin sampah-sampah Yang bersihin bersihin sampah. Iya. Hmm. Kalian tahu nggak? Jeremy Oh, Owen. Ya, pacarnya iya. Erika itu nggak sih? Iya, yang di situ. Iya, itu Ih, kan keren banget sih aku itu. lihat TikToknya bersihin sampah-sampah tanpa takut kotor. Iya, gitu. iya, biasanya Iya. ya. Betul. Dan biasanya kan banyak jarang banget orang-orang mau Iya, kotor-kotor tapi kayak gitu. dia ini mau gitu rela Iya. untuk membersihkan sampah-sampah yang bukan milik dia. Iya betul banget. Nah, Selain itu juga ada nggak sih kayak yang namanya itu Pandawara yang Iya. bersihin sungai-sungai kotor di Indonesia itu. Benar, kemarin barusan aja lewat di Iya, di FYP ya. Iya. Tuh dia lagi bersihin gitu. Iya
iya. Iya, keren banget sih mereka. Keren banget. Kita sebagai generasi penerus pasti harus nerusin gaya kayak gitu Iya. ya, benar sih kan, Karena sama itu- milah. Iya, merawat lingkungan serta peduli dengan alam juga. Betul sekali. Nah, kalian tahu nggak sih sampah di Indonesia itu sudah sebanyak dan sekotor apa? Wow, sebanyak. Wow. Contohnya ini, Ini, ini. Kan banyak banget ya guys, Iya. maksudnya tingginya sampai sehotel base mansion. Wow, itu tinggi banget sih. Itu Parah sangat banget sih. parah banget. Tapi guys, kalian tahu nggak kemarin bukannya kita udah ngelakuin zero waste di sekolah ya? Iya, kalau nggak salah sih sama Bu Areta ya. Iya, itu sama sama dia. Cici. Kita ngajajinya pas itu. Yang awalnya kita bingung cara bedain sampah organik sama Anorganik. anorganik. Tapi sekarang udah tahu ya. Iya. Nah, kita ini tinggal tanya sama Bu Greta. Iya. Kotor banget hari ini. Ya tapi aku nggak tahu buangnya di mana. Ini ada 2 sampah guys. Kira-kira ada plastik yang mana, daun yang mana ya guys? Gimana kalau kita nanya guru aja? Kebetulan di sana ada Bu Reta. Oh iya. Ayo nanya. Ayo nanya. Bu Reta. Ada apa anak-anak? Bu Reta, kita bingung nih. Iya Bu, soalnya sana ada 2 nih. Aku bingung juga plastiknya yang mana sih? Oh iya betul, di sekolah kita tuh ada 2 sampah. Sampah itu organik dan non organik. Kalau untuk sampah organik itu sampah yang berasal dari makhluk hidup anak-anak dan bisa terurai kembali. Kebalikannya untuk sampah non organik itu sampah yang berasal dari benda-benda yang tak hidup dan dia tidak dapat langsung diterai. Untuk contoh organik itu biasanya dia kertas, kardus, daun kering itu dia masuk di sampah organik. Sedangkan contoh sampah non organik itu seperti plastik, botol itu masuk di sampah. Itu sampah tisu ya? Iya. Sampah tisu berarti betul masuk ke Kak, tadi Risa nemu sampah plastik ini. Berarti ini termasuk non organik? betul Michelle, sampah plastik masuk sampah non organik. Nah, karena pemilahan sampah seperti ini juga masuk ke aksi zero waste. Udah tahu belum zero waste? Aku tahu Bu. Jadi zero waste itu adalah kegiatan untuk meminimalkan jumlah sampah yang dihasilkan. Benar nggak? Betul sekali Aurelia. Itu makasih ya Bu. Sama-sama. Makasih ya Bu. Udah tahu ya? Berarti. Tahu. Oke, silakan dibuang. Makasih ya Bu. Kita mau berangkat. Oke. Nah, jadinya kita sekarang terima kasih Bu Reta, kita udah tahu cara bedain Sampah organik dan anorganik atau sampah basah dan sampah kering. Bener banget. Betul banget. Nah, tapi ini kita jadinya harus lebih waspada ya guys Iya. untuk sampah-sampah kayak gitu. Jangan kayak salah masukin sampahnya, misalnya betul sampah organik banget. ke anorganik dan anorganik masukinnya ke organik. Iya. Kan itu jadi Ya awalnya kan kita juga bingung ya kan, setelah Iya. dikasih tahu Bu Areta kita jadi tahu Iya, mana yang bener. organik sama anorganik. Iya. Jadi jangan lupa buat ngelakuin itu ya guys. Jangan lupa ya guys. Jangan lupa, guys. Jadi, nah Rel, kayaknya kita udah di ujung Podcast kita ini. ini. Nah biasanya kan kalau siaran kita terakhir-terakhir itu ada sesuatu yang Ya, apa tuh Rel? kesimpulannya. Betul. Kesimpulannya apa Rel? Nah jadi kesimpulannya di sini topik ini kita tuh diajak untuk mikir lagi soal sampah guys. Nah karena sampah di bumi ini banyak banget, jadi kita tuh harus bisa memilah sampah dan kita nggak boleh memakai sampah-sampah atau plastik Yang bahaya contohnya kayak plastik, styrofoam gitu ya. Bener, itu kok bisa dikurangin ya. Sama kita juga harus mengurangi kertas. Betul banget, karena kalau misalnya pohon ditebang terus oksigen di bumi kan semakin Iya, benar. benar. Kita semakin susah buat Bernafas. bernafas. Jadi juga penyerapan air kalau banjir itu juga berkurang nanti. Betul banget. Nah, juga kalau misalnya sekolah-sekolah atau berpergian nih usahakan bawa tumbler. Betul, dan
jangan pakai botol plastik yang sekali Nah, pakai. itu benar-benar no ya guys. Iya, kalau misalkan mau ke supermarket mau belanja bulanan, Iya, kalian pakai bawa kain, kain. tas kain aja. Betul, Jangan pakai. kresek yang harus bayar lagi. Iya benar tuh. Apalagi belanjaan kalian banyak pasti kan butuhnya Iya, tas kain yang besar kan itu Iya kan kan, ada. betul. Benar. Kalau tas plastik itu biasanya kayak tipis Sejebol. gitu, Oh, ada jebolan itu. kaki double. Iya benar. Oke. Nah, kita udah di ujung acara nih. Oke, Atrio. Oke, sebelum podcast ini berakhir, aku ada patung dulu nih. Wih, apa nih? Bunga indah di pinggir taman. Duduk Cakep. santai sambil makan ketan. Cakep. Sampai jumpa teman-teman, semoga bertemu di lain kesempatan. Saya Risha dari kelas 81. Saya Aurel dari kelas 85. Dan saya Aryo dari kelas 81.